Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Sebelum kami langkahkan kaki kami di hari ini, mohon hikmat kekuatan daripada Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Biar firman Allah ini menjadi motivasi, penyemangat di dalam kami melangkah hari ini. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang keempat bagian A. Yesaya 43 ayat yang keempat bagian A berkata demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Aku Berharga. Aku berharga. Ada seorang ibu ditanya, menurut ibu apa yang berharga di dalam keluarga? Jawabnya adalah anak. Apapun bentuk atau rupa anaknya, pasti orang tuanya tetap sayang atau tetap mengasihinya. Senakal-nakalnya, sebandel-bandelnya anaknya, tetapi tetap dibela atau disayang oleh orang tuanya. Di saat anak-anaknya terpuruk, di saat anaknya sakit, di saat anaknya ada masalah, orang tua tetap turun tangan. Mengapa? Sebab anaknya adalah warisan yang paling berharga. Sekalipun orang lain tidak menghargai, sekalipun orang lain tidak peduli terhadap anaknya, sebagai orang tua yang baik pasti akan terus mendukung atau mensupportnya, tetap mengasihinya walaupun orang lain tidak mengasihinya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah juga kita. Kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang mulia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa? Karena kita adalah pilihan Allah. Kita berharga di hadapan Allah karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menghendaki anaknya atau kita binasa. Tuhan tidak menghendaki anaknya di dalam keterpurukan. Dan Allah sudah kasih dalam Tuhan, dan Allah tetap mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu Tuhan telah tidak menginginkan kita hidup di dalam kebinasaan. Oleh sebab itu Allah turun ke dunia ini. Dia disalib, mati, bangkit dan hidup untuk manusia yang mau percaya kepadanya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sedemikian berharganya kita, umat manusia. Allah rela disiksa, Allah rela dihina, Allah rela direndahkan, maupun tidak dianggap. Yaitu untuk apa? Untuk saya dan saudara, untuk tebus dosa kita. Kita telah dimerdekakan, kita telah diselamatkan, kita telah dimuliakan, kita telah dilepaskan, kita telah dibebaskan dari cengkraman maut. Bagaimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Allah tetap setia dengan janji-janjinya. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak mengingini kita dihina, direndahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Tuhan tetap menghargai kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Saudara, kalau ada orang yang tidak menghargai kita, kita jangan kecil hati. Tuhan tetap menghargai kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau tidak ada yang peduli dengan kita, saudara kekasih dalam Tuhan, ingatlah Tuhan tetap peduli akan setiap kehidupan kita. Kalau ada manusia tidak menganggap kita atau ingin menjatuhkan kita, ingat pula bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita. Kalau manusia merendahkan kita,
Tuhan sanggup meninggikan kita. Mengapa saudara sekalian? Karena firman Allah berkata, engkau, artinya saya dan saudara, kita adalah orang yang berharga, mulia di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, pembelaan adalah hakku. Itu artinya saudara sekalian, bersangat berartinya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sehingga siapakah kita sampai Allah membela kita? Kita tidak perlu berperang, kita tidak perlu melawan orang-orang yang merendahkan, yang menghina kita. Tetapi Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan saja yang akan membela. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut menghadapi kehidupan ini. Tetap semangat, tetap setia, tetap melayani Tuhan dan sesama kita. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan kali ini, apa pesan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua? Yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, jangan takut. Hidup kita bernilai di hadapan Tuhan. Walaupun dunia tidak menilai kita, walaupun dunia tidak menilai kita, tetapi percayalah, Tuhan menilai kita. Kita ada harganya di hadapan Tuhan. Pesan yang kedua, kita adalah mulia. Kita adalah orang yang berharga. Kita sudah ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus dengan segala dosa kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kalau emas, perak, atau intan berlian, itu ada batas harganya, bisa dihitung harganya. Tetapi darah Kristus tidak terbatas nilainya, tidak terbatas harganya, menebus salah dan dosa kita. Yang ketiga pesan Tuhan, kita ini adalah miliknya. Mengapa? Karena dalam firman Allah, sejak di dalam kandungan kita sudah dirawatnya. Saudara, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan. Ini artinya Tuhan sudah merancangkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang akan kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini, Tuhan sudah mengaturnya. Kita berharga di hadapan Allah, maka jangan sampai kita kecil hati. Saudara kasih dalam Tuhan, yang keempat pesan firman Tuhan kali ini, yaitu apapun yang kita alami saat ini, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tuhan tetap mengasihi kita. Firman Allah mengatakan bahwa dan aku ini mengasihi engkau. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit. Burung-burung di langit itu tidak menanam, tidak menuai saudara sekalian, tidak menabur saudara sekalian kasih Tuhan, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Dan dikatakan firman Allah, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itu artinya saudara kasih dalam Tuhan, kita selalu diperhatikan Tuhan. Di dalam setiap langkah kita, perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan memelihara. Burung di udara aja dipelihara dan dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai umat kesayangannya, pastilah kita akan ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terakhir, hidup kita, hidup saya, hidup saudara adalah berarti atau berharga. Karena Bapamu, karena Bapakku yang ada di surga menganggap kita berarti, menganggap kita berharga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami, supaya kami tidak takut khawatir di dalam kami melangkah, di dalam kami
oh Tuhan, menjalani kehidupan ini, sebab kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah hari ini, tolong berkati usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan senantiasa menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin.